Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tahapan darah nifas. Nah, yang pertama itu ada lokia rubra. Ciri-cirinya itu berlangsung selama 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume haid yang berat, darah keluar bersamaan dengan sisa-sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Yang kedua ada lokia sanguinetenta, berlangsung selama 3-7 hari, darahnya berwarna merah muda, volumenya mulai sedikit, darah keluar bercampur dengan lendir. Yang ketiga ada lokia serosa, berlangsung selama 7-14 hari. Darah berwarna kuning kecoklatan, volumenya lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa-sisa hormon dan sel darah putih. Dan yang terakhir ada lokia alba, berlangsung selama kurang lebih 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahapan pemulihan, dan cairan mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Nah, selanjutnya gambar kedua, terdapat siklus nifas. Nah, pada hari pertama itu darah nifas berwarna merah terang dan banyak. Rahim mulai berkontraksi untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan. Pada hari kedua, volume darah mulai signifikan, nyeri atau kram perut mulai terasa akibat kontraksi rahim. Dan pada hari ketiga, darah mulai berlangsung tetapi masih merah. Jika menyusui, kontraksi rahim mungkin terasa lebih kuat. Pada hari keempat, warna darah mulai berubah menjadi lebih gelap. Rasa sakit atau ketidaknyamanan mulai berkurang. Dan pada hari kelima, volume darah semakin berkurang, berwarna coklat, tubuh mulai beradaptasi dengan pemulihan. Dan pada hari ke-6, darah bisa menjadi lebih ringan atau coklat muda. Pada hari ke-7, jika melahirkan dengan jahitan, rasa sakit bisa mulai berkurang, tetapi masih mungkin ada. Tubuh mulai terasa lebih kuat. Dan pada hari ke-8, hidrasi dan nutrisi yang baik mendukung pemulihan. Aktivitas ringan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pada hari ke-9, volume darah sudah sangat sedikit. Tubuh mulai kembali ke kondisi normal. Lanjut ke gambar ketiga, terdapat bagian-bagian payudara. Nah, yang pertama itu ada dinding toraks, yaitu bagian tulang dan otot di dada yang menjadi dasar tempat pelengkapnya payudara. Yang kedua ada otot dada atau pectoralis major. Otot dada besar di bawah payudara menopang jaringan payudara. Yang ketiga ada lobus. Payudara terdiri dari 15-20 yang masing-masing berisi lobus kecil untuk memproduksi ASI. Yang kelima terdapat puting susu atau nipple, bagian menonjol di tengah payudara, tempat keluarnya ASI melalui saluran susu. Dan yang selanjutnya ada areola, yaitu lingkaran sekitar puting, mengandung kelenjar Montgomery untuk melumasi area selama menyusui. Kemudian bawahnya ada saluran susu, salurannya menghubungkan lobus dan saluran susu, puting untuk mengalirkan susu. Kemudian ada jaringan adiposa, yaitu lapisan lemak yang mengelilingi lobus dan saluran susu, memberikan bentuk dan bantalan pada payudara. Dan melanjutkan gambar yang ketiga, mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin ketika menyusui. Jadi, yang pertama itu prolaktin diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior. Kemudian, setelah bayi menyusui, stimulasi puting mengirimkan sinyal ke otak untuk meningkatkan kadar prolaktin. Selanjutnya, prolaktin merangsang kelenjar susu alveoli di payudara untuk memproduksi ASI. Nah, kemudian yang kedua ada oksitosin diproduksi oleh kelenjar pituitari posterior. Nah, stimulasi puting juga memicu pelepasan oksitosin yang menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli. Kemudian kontraksi ini mendorong ASI keluar melalui saluran susu ke puting, reflex leg down. Dan yang gambar terakhir yaitu proses melahirkan atau persalinan dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Dan yang pertama, pembukaan 1 cm, serviks mulai membuka sedikit, sering disertai kontraksi ringan. Dan pembukaan kedua yaitu 2 cm, kontraksi mulai terasa lebih sering dan teratur, tanda awal persalinan aktif. Pada pembukaan ketiga, yaitu 3 cm, serviks semakin melebar, kontraksi lebih kuat, fase aktif mulai mendekat. Pada pembukaan ke-4 cm, fase aktif persalinan dimulai, kontraksi lebih intens dan teratur. Selanjutnya pembukaan ke-5 cm, proses berlangsung lebih cepat, serviks sudah setengah terbuka.
Pada pembukaan ke-6 cm, pembukaan kontrasi sangat intens. Kepala bayi mulai lebih menekan serviks. Pada pembukaan ke-7 cm, serviks semakin tipis dan melebar. Ibu terasa lebih sulit mengelola kontraksi. Pada pembukaan ke-8 cm, fase transisi. Kontraksi sangat kuat dan sering setiap 2-3 menit. Pada pembukaan ke-9 cm, hampir lengkap. Ibu merasa dorongan kuat untuk mengejam. Dan pada pembukaan terakhir yaitu 10 cm, serviks terbuka sepenuhnya. Ibu siap mengejan untuk melahirkan bayi.